Shalom. Shalom Jemaat Zion Church of Christ. Hari ini kita kembali di I Start with Jesus, di mana kita akan memulai segalanya aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam pujian kita, penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang disampaikan firman Tuhan nanti oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin senangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang murapi dan Engkau yang hadir memenuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berikan pujianmu dengan ucapan syukur. Apapun yang kau alami mungkin tidak sesuai dengan kau harapkan, tapi marilah engkau bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari bersyukur. Angkat penyembahanmu, puji namanya. Mari bersyukur apapun yang kau alami. Sebab Dia baik, Dia setia dalam hidup kita. Mari bersyukur, beri pujian. Ini pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa kami bisa membalas cintamu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang setia, yang setia. Ini pujian kami kepadamu Tuhan, ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih yang kami terima darimu Tuhan. Kasih yang begitu tulus, kasih yang mengasihi kami apa adanya kami Tuhan. Cintamu yang begitu besar. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Mari katakan lagi, ku mau selalu, ku
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dengan segenap hatimu. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Kau setia. Kami bersyukur. Kau Bapa. Mari katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ya la 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 masya na 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 na. Oh, Kau menopang kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kau sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, mari angkat penyembahanmu kepadanya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Takkan dibiarkan, takkan ditinggal. Oh, ku bersyukur padamu. Yesus. Angkat terus penyembahanmu. Terima kasih. Ini syukur kami kepada. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Kasih Yesus. kasih. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Bukan memuji-Mu. Amin. Selamanya. Mari katakan lagi terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus. Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu Buat hidupku. sekarang. Oh, Memuji-Mu. mari lebih lagi. Kita mau katakan terima kasih.
Sekali lagi kita mau katakan terima kasih. Sekali lagi hanya anugerah-Mu. Amin. Ku kan memuji-Mu. Selamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Jadi sebelum kita beraktivitas tentunya Tuhan bangunkan kita dari istirahat kita dan Tuhan bawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita menikmati lawatan Tuhan, kita menikmati kemurahan Tuhan, dan sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menjadi sukacita, menjadi kekuatan yang akan membawa perubahan. Bagaimana cara kita menjadi seorang yang mengerti akan anugerah yang Tuhan sampaikan, akan anugerah yang Tuhan berikan, akan karunia yang Tuhan percayakan, kita bisa pakai untuk melipat gandakannya kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami di hari ini, menikmati hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan saatnya kami masuk ke dalam firman Allah, berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Mata kami dibukakan, pikiran kami dicerahkan, hati kami dimerdekakan, dan biarlah firman Tuhan ini menyingkapkan segala sesuatunya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini yang saya mau bawakan berbicara mengenai sesuatu tentang masa depan. Artinya apa yang kita lihat di masa depan, itu berbicara mengenai visi yang jelas, kepemimpinan yang akan melipat gandakan. Ya, ini menjadi bagian yang penting sekali, bahwasanya dengar baik, setiap Anda dan saya, orang percaya, kita semua dipanggil Tuhan untuk memimpin. Karena banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya milik orang tertentu, yang karismatik, yang vokal, atau yang punya jabatan. Tetapi di dalam Kristus, setiap orang percaya itu dipanggil untuk memimpin. At least, dia mampu memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, pelayanannya, dan pengaruh di dalam kehidupan dia. Nah, Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk sekedar menjadi pengikut yang pasif. Tapi Yesus memanggil mereka untuk menjadi pemimpin yang memimpin seperti ketika Yesus memimpin. Dan satu kebenaran penting ini perlu kita pahami bersama, bahwa tidak ada pemimpin yang dilahirkan. Yang ada adalah pemimpin yang dibuat dengan sengaja. Kepemimpinan itu adalah suatu proses, saudara. Itu bukan bakat bawaan. Dan proses itu dimulai dari visi yang jelas. Nah, yang pertama, bicara mengenai visi. Visi itu adalah arah, bukan sekedar ide. Karena tanpa visi yang jelas, maka tim tidak tahu mau kemana, harus kemana mereka melangkah. Mereka bisa tampak sibuk, tetapi tidak pernah maju. Mereka bisa kelihatan aktif, tetapi menjadi tidak efektif. Dan Alkitab berkata begini, bila tidak ada wahyu, artinya bila tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyatnya. Artinya bergerak sih bergerak, aktif sih aktif, tapi sebraut gitu loh. Nggak jelas. Amsal 29 ayat yang ke-18. Nah, berarti visi itu akan memberikan kita arah. Visi itu akan menyatukan langkah. Visi itu akan menolong tim
memahami mengapa mereka melakukan apa yang sedang mereka lakukan saat itu. Nah, sedangkan pemimpin tanpa visi, maka akan membuat tim yang bersamanya jadi mudah tersinggung, mudah kelelahan, dan mudah terpecah satu dengan yang lainnya. Pelajaran yang kedua, Yesus memimpin dengan visi yang sangat-sangat jelas. Nah, Yesus tahu dengan pasti apa yang dilakukan, yaitu dari mana Yesus datang. Dia tahu itu, dari mana dia datang. Yesus sebagai pemimpin juga tahu, dia tahu apa yang akan atau yang sedang dia kerjakan. Yesus sebagai pemimpin juga dia tahu kepada siapa dia akan menyerahkan kelanjutan misi yang sudah dia bangun itu. Yesus berkata begini, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 pada ayat yang ke-10. Nah, saudara, karena visi Yesusnya sangat-sangat jelas, maka murid-murid menjadi tahu apa fokus mereka. Karena visi Yesus jelas, maka pelayanan tidak melebar tanpa arah. Karena visi yang dikerjakan Yesus jelas, maka penderitaan tidaklah membuat para murid menjadi mundur. Berarti kejelasan visi itu memberikan keberanian di dalam tekanan. Nah, ini bukan cuma bicara tentang pelayanan. Ini juga bicara tentang aktivitas kita di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha yang kita bangun. Ketika Anda memimpin, Anda perlu memiliki visi. Anda perlu jelas Anda mau bikin apa, kedepannya mau jadi apa, dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang yang bersama-sama dengan saudara, mereka aman mengikuti pemimpin yang jelas. Yang ketiga, pemimpin yang jelas akan mudah untuk diikuti. Artinya timnya tidak mencari pemimpin yang sempurna. Betul, tim tidak mencari pemimpin yang sempurna. Tetapi tim itu mencari pemimpin yang jelas. Iya dong. Makanya kalau main bola, kapten yang dipilih adalah seorang yang jelas. Memberikan arahan kepada orang-orang yang dia pimpin. Itu yang ditunjuk. Kalau jadi kapten di sepak bola tidak jelas, maka tim jadi bingung apa yang mereka mau lakukan. Nah, berarti ini jelas. Jelas apa nih? Jelas tentang nilai yang dipegang. Pemimpin harus jelas nilai yang dipegang. Kalau nilainya berantakan, nilainya berubah-berubah, bagaimana mungkin orang bisa tenang ikutin dia? Pemimpin juga mesti jelas tujuan yang sedang diperjuangkan. Apa nih yang kita mau perjuangkan? Jelas dulu, sehingga orang-orang yang ikut aman, tetap mau memperjuangkan hal yang sama seperti si pemimpin yang perjuangkan. Lalu mesti jelas lagi adalah apa arahnya yang akan dituju. Bayangkan kalau saudara dari rumah mau berangkat ke gereja, tapi arahnya nggak tahu kemana. Suami sebagai pemimpin membawa istri anak-anaknya berangkat mau ke gereja. Ketika ditanya, mau ke gereja di mana alamatnya Pak? Ya kita muter-muter aja dulu, mana tahu ada ketemu gereja, nggak jelas. Itu tidak akan aman. Gelisah orang-orang yang ada di dalam mobil atau di dalam kendaraan yang akan menuju ke gereja yang diajak oleh ayahnya. Nah, saudara, ketika visi pemimpin itu kabur, maka yang terjadi adalah apa? Orang-orang yang bersama-sama atau tim tersebut jadi mulai mendebak-nebak gitu loh. Karena nggak jelas kan, blur, kabur gitu loh. Lalu kalau kabur, visinya kabur, maka akan muncul interpretasi masing-masing. Semua punya interpretasi, jangan-jangan, yang muncul seperti itu. Kalau visi pemimpin nggak jelas, maka yang terjadi konflik jadi mudah terjadi di situ. Satu dengan yang lain pergesekannya luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika visi disampaikan dengan konsisten, maka timnya akan berkata, oh saya tahu mengapa saya ada di sini. Dan saya tahu kemana kita sedang pergi. Ini challenge buat para pemimpin. Apakah visi Anda jelas? Atau visi Anda tidak jelas? Yang keempat, tugas daripada pemimpin adalah apa? Membentuk dan menduplikasi kepemimpinannya. Yesus tidak hanya memimpin, Yesus membentuk para pemimpin. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajar, Yesus memberikan teladan, Yesus mengoreksi orang-orang yang bersama dengan dia, dan Yesus mengutus mereka yang telah diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Dan akhirnya, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Nah, ini adalah prinsip kepemimpinan.
yaitu kepemimpinan kerajaan Allah. Ini prinsipnya. Pemimpin sejati itu tidak menciptakan ketergantungan. Pemimpin sejati menciptakan pemimpin berikutnya. Nah, jika seseorang hanya bisa berjalan ketika pemimpinnya ada, maka kepemimpinan itu belumlah berhasil. Nah, yang kelima adalah apa? Kepemimpinan yang tidak menduplikasi, maka akan berhenti dengan sendirinya. Visi yang besar tanpa regenerasi, maka akan mati di satu generasi. Saya pernah dikasih tahu oleh seorang usahawan, generasi 1 membangun, generasi 2 menghabiskan, generasi 3-nya mulai membangun ulang lagi. Seperti itu modelnya, saudara. Nah, hari ini kita diajarkan harus ada regenerasi. Agar apa? Agar kepemimpinan tidak berhenti pada satu generasi. Nah, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan memahami ini dengan sangat-sangat baik. Itu sebabnya ketika dia berkata kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar dariku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dalam 2 Timotius 2 pada ayat yang kedua. Lihat baik-baik di teks ayat ini, ada 4 generasi dalam satu ayat. Mulai dari Paulus, diteruskan kepada Timotius, lanjut kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dan lanjut lagi kepada orang-orang lain lagi yang dapat dipercayakan. Nah, kepemimpinan sejati itu selalu berpikir melampaui dirinya sendiri. Nah, berarti mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita masing-masing, khususnya kita yang memimpin. Apakah visi hidup dan pelayanan kita ini cukup jelas untuk diikuti oleh orang-orang yang bersama dengan kita? Coba cek visi hidup dan pelayanan kita. Jelas nggak? Untuk dilihat orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka bisa ikuti kita. Yang kedua, apakah kita sedang membentuk orang atau kita hanya sekedar menyelesaikan, ya udahlah tugas lah, menyelesaikan tugas saja. Coba cek. Apakah kita sedang membentuk orang? Saya selalu ngajarin gini. Kalau yang berhasil cuma saya, maka saya gagal. Tapi kalau saya bisa membangun orang dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada saya, berarti saya berhasil, sukses luar biasa, itu maksudnya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang sedang kita latih agar suatu hari bisa memimpin? Adakah yang sedang dilatih? Adakah saudara sedang mempersiapkan? Nah, mulai hari ini, mulailah dari langkah yang sederhana. Gak usah langsung hype, langkah sederhana. Adalah apa? Coba belajar ini, jelaskan arahnya kemana. Yang kedua, libatkan orang bersama dengan saudara. Terus berikan mereka kepercayaan di dalam bagian-bagian yang mereka ditugaskan. Lalu izinkan mereka bertumbuh. Tahu nggak maksudnya? Izinkan mereka bertumbuh. Berikan mereka ruang untuk berbuat salah. Setiap orang gak ada yang sempurna. Setiap orang bisa salah. Berikan ruang untuk mereka berbuat salah. Sehingga pada waktu mereka berbuat salah, kita sebagai pemimpin bisa memberikan arahan, bisa memberikan perbandingan, bisa memberikan petunjuk bahwa yang dia lakukan kurang tepat, harusnya seperti ini. Sehingga itu menjadi pelatihan untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka. Nah, ini berarti seorang pemimpin dapat hadir terus bersama dengan orang-orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin harusnya menambahkan nilai bagi mereka yang bersama dengan si pemimpin. Pemimpin harusnya meluangkan waktu lebih banyak untuk memberikan perhatian dan tuntunan bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, sebagai closing penutupnya, Yesus tidak membangun pelayanan yang bergantung pada satu figur. Saya pernah punya pengalaman bergantung pada satu figur. Yesus tidak mengajarkan begitu, melainkan Yesus mengajarkan untuk apa? Membangun gerakan pemimpin. Hari ini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk mengikuti Dia, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memimpin dengan visi yang jelas, dengan hati yang mau membentuk orang lain. Visi yang jelas akan menciptakan tim yang kuat, dan pemimpin yang sejati akan melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Diberkati saudara hari ini. Amin. Kalau saudara diberkati, saya percaya saudara akan melakukan hal ini dan menempatkan ini menjadi bagian yang utama untuk merubah kehidupan Anda dan perubahan Anda merasakan atau dirasakan oleh orang-orang, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Nah, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita percaya bahwa korban tubuh dan darah Kristus
Anda dan saya, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam setiap kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman sama-sama. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus dari kepala sampai telapak kaki. Seluruh sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini bersama dengan keluarga, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa kegelapan. Rancangan orang jahat, bahkan rancangan iblis tidak berkuasa atas kehidupan kami. Mulut kami diberkati. Setiap doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Oleh korban darah Kristus, tangan kami diberkati. Segala kutuk telah dipatahkan. Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara masing-masing boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya menjadi jaminan, menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi setiap kita akan anugerah yang Tuhan sediakan berlimpah bagi setiap kita. Dan di tangan kita saudara masing-masing ada minyak urapan. Kita mau berdoa bagi minyak urapan ini. Perintah Tuhan, saudara berdoa untuk pasangan Anda, berdoa untuk anak-anak saudara. Dan saya percaya bahwa ketika Anda berdoa, doa Anda menjadi doa yang berhasil. Ini bukan sekedar tentang mendoakan dengan minyak. Tapi ini perintah Tuhan, saudara. Tuhan yang merintahkan. Ini bukan perintah gereja. Ini bukan perintah doktrin pendeta tertentu. Tapi ini Tuhan yang memerintahkan. Dan kuasanya bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai dan pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara ingat sekali lagi, mulut Anda ada kuasa. Perkataan Anda ada kuasa. Dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ucapkanlah kata-kata firman. Bukan kata-kata negatif. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya pergumulan, seringkali banyak orang lebih banyak membicarakan masalah daripada membicarakan firman. Harusnya kita lebih banyak memperkatakan kata-kata Tuhan dibanding membicarakan masalah-masalah kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata yang berkuasa, ada kata-kata berkat, kalimat yang luar biasa yang akan terjadi bagi kehidupan kita pada saat kita memperkatakannya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya percaya bahwa semua Anda yang mengikuti siaran ini diberkati. Bila mana saudara belum pernah tertanam di gereja manapun, saudara rindu untuk dibimbing, digembalakan, saudara rindu untuk didewasakan di dalam Tuhan. So please, kami Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka untuk menjadi berkat buat saudara yang rindu untuk terus didewasakan di dalam Tuhan. Ibadah kami setiap hari Minggunya ada 2 sesi ibadah di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi. Keduanya adalah ibadah onsite yang saat ini berlokasi di Hotel Santika Kelapa Gading. So, please, saudara boleh datang, Anda boleh hadir, dan saudara boleh menikmati lawatan Tuhan.
Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Apapun yang kau pegang, apapun yang kau kerjakan di dalam kekudusan, Tuhan menjamin, maka Tuhan buat engkau berhasil. Siapapun tinggal bersama dengan engkau juga diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya dengan iman katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di dalam program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.